Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keracunan, kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan penyebab lain. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 19A5 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Flaskis Pratama Putri, dengan NIM 19.02.05.175, M. Askazul Azam Syadid dengan NIM 19.02.05.188, dan Selintia Ardina Paula dengan NIM 19.02.05.200. Pengertian keracunan. Racun adalah suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Keracunan merupakan masuknya zat yang mengandung racun ke dalam tubuh, baik melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, atau melalui kulit atau mukosa yang timbul gejala klinis. Sedangkan definisi keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, afek, pelaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Penyebab dari keracunan. Penyebab keracunan yang banyak terjadi adalah akibat dari obat-obatan, bahan kimia, makanan, minuman, alkohol, dan beberapa racun alamiah termasuk bisaular, tetradotoksin, dan asam jengkolat. Zat yang dapat menimbulkan keracunan dapat berbentuk padat, misalnya obat-obatan dan makanan. Yang kedua, cair, misalnya alkohol, bensin, minyak tanah, dan zat kimia. Yang ketiga, gas, misalkan karbon monoksida. Jalur masuknya racun yang pertama adalah tertelan melalui mulut, misalnya pada keracunan makanan dan minuman. Yang kedua, terhisap melalui hidung, misalkan karbon dioksida. Yang ketiga, terserap melalui kulit, misalnya keracunan zat bahan kimia. Yang keempat, suntikan ataupun gigitan, misalnya gigitan pada binatang buas dan alat suntik. Gejala dan tanda-tanda keracunan. Gejala umum keracunan dan gejala khusus. Gejala umum keracunan yang pertama, penurunan respon gangguan statis mental, mengalami gelisah, takut, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan pernapasan. Yang ketiga, nyeri kepala, pusing, ataupun gangguan penglihatan. Yang keempat, mual ataupun muntah. Yang kelima, lemas, lumpuh, ataupun kesemutan. Yang keenam, pucat ataupun kulit kebiruan. Yang ketujuh, kejang. Yang kedelapan, shock. 9, gangguan irama, detak jantung, ataupun pernapasan. Gejala khusus keracunan. Yang pertama ada keracunan melalui mulut atau alat pencernaan. Gejalanya meliputi mual ataupun muntah, nyeri perut, diare, nafas ataupun mulut yang berbau, suara parau, nyeri di saluran cerna, yaitu mulut dan kerongkongan. Kemudian ada luka bakar atau sisa racun di daerah mulut. Terus kemudian yang terakhir adalah produksi air liur yang berlebih ataupun mulut menjadi berbusa. Yang kedua, keracunan melalui pernafasan. Gejalanya meliputi gangguan pernafasan, kulit berkebiruan, nafas berbau, kemudian batuk ataupun suara parau. Gejala khusus keracunan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah keracunan melalui mulut. Gejalanya meliputi daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Kemudian yang kedua ada shock anafilaktik atau gejala alergi yang mengancam nyawa yang dapat menyebabkan penderita tidak sadarkan diri, melebarnya pembuluh darah, naiknya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, menyempitnya saluran pernafasan, ruam pada kulit, mual, dan anggota gerak yang hangat. Yang terakhir ada keracunan melalui suntikan ataupun gigitan hewan. Gejalanya meliputi luka di daerah suntikan ataupun gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan. Yang kedua ada nyeri di daerah sekitar suntikan ataupun gigitan dan kemerahan.
Macam-macam terjadinya keracunan. Yang pertama, sengaja bunuh diri. Penderita sengaja menelan, menghirup, ataupun menyuntikkan suatu obat dalam jumlah yang melebihi dosis pengobatan atau benda lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dikonsumsi dengan cara-cara tersebut. Yang kedua, ada keracunan tidak sengaja. Terjadi akibat bahan beracun secara tidak sengaja. Contohnya, salah minum yang biasanya dialami oleh anak-anak ataupun orang lanjut usia yang sudah pikun. Misalnya, obat kutu anjing disangka susu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada penyalahgunaan obat, yaitu obat yang dikonsumsi selain untuk pengobatan atau penyembuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis keracunan. Yang pertama ada keracunan makanan. Contohnya keracunan makanan laut, keracunan jengkol, keracunan jamur, keracunan singkong, keracunan tempe bongkrek, keracunan makanan basi. Yang kedua ada keracunan zat kimia dan obat-obatan. Misalnya keracunan alkohol, keracunan asetosal, keracunan arsenikum, keracunan senyawa hidrokarbon, dan keracunan gas. Penanganan atau pertolongan pertama pada kasus keracunan. Yang pertama adalah amankan tempat kejadian. Yang kedua ada pengamanan penolong dan penderita apabila diketahui zat racun berupa gas. Yang ketiga, keluarkan penderita dari daerah yang berbahaya. Yang keempat, lakukan penilaian dini, misalnya respon nafas dan nadi, dan lakukan resusitasi jantung, paru, atau RJB bila perlu. Yang kelima, ada periksa jalan nafas apabila respon penderita menurun ataupun jika penderita muntah. Yang keenam, ada berikan oksigen bila ada. Yang ketujuh, ada amankan pembungkus, sisa muntahan, dan sejenisnya untuk identifikasi jenis racun. Yang kedelapan, yaitu periksa tanda vital secara berkala, misalnya nafas dan nadi, dan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.